percaya Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami ingin membuka hati kami supaya menjadi tempat perbendaharaan firman Tuhan. Engkau penuhi hati kami dengan firman-Mu, supaya segala kekhawatiran, ketakutan, kegentaran boleh dijauhkan daripada kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami hadapin, kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari semuanya. Dan semua ya Tuhan masalah itu akan pasti terlewati dengan baik. Karena Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Engkau lah menciptakan alam semesta. Engkau menjadikan semuanya indah. Kiranya Engkau Tuhan mengubah hidup kami semuanya. Supaya kami boleh mampu mengubah setiap masalah. Boleh menjadi berkat tersembunyi. Tuhan Kau bangkitkan iman kami semua di tempat ini. Ketika kami mendengar firman-Mu. Tuhan biarlah semua yang letih lesu, berbeban berat, masalah, tekanan, sakit penyakit, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam karir, studi maupun keuangan. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkannya. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuka jalan, memberikan hikmat dan memberkati kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Firman-Mu memberikan pengharapan dan kekuatan, memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tes. Tetap berdiri saudara, kita akan membaca Mega Project bersama-sama hari ini. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam satu tema, yaitu menyala di tengah tantangan. Setiap orang, siapapun juga yang lahir di dunia ini, pasti juga mengalami tantangan. Yesus sendiri juga mengalami tantangan. Nabi-nabi juga mengalami tantangan. Tapi mereka bisa melewati semua karena ada firman Tuhan. Dan percayalah saudara, hari ini kita juga akan melewati setiap masalah itu. Setiap tantangan akan kita lewati. Tetapi persoalan yang paling penting yaitu apakah kita itu menyala-nyala. Apakah kita ini berkobar-kobar. Apakah kita masih punya semangat yang tinggi. Sebab itu menyala di tengah tantangan itu tidak gampang. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Semua tahu kita adalah anak Allah. Kemudian saudara, kita punya karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Ya karena memang kita anak Allah, diberi karunia. Terus ada jabatan, terus berkat, kesembuhan. Sayangnya kita tidak memikirkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Sehingga gereja sekarang terlena sebagai anak-anak Allah saja. Sehingga dia cukup dapat karunia, dia cukup dapat jabatan, dia juga cukup dapat apa lagi? Kesembuhan, mujizat, itu yang diomongkan. Kemudian berkat-berkat itu aja, lebih tidak. Karena dia lupa bahwa anak Allah itu pemberian dari Tuhan. Anak Allah itu pemberian dari Tuhan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi untuk menjadi anak terang kita meninggalkan kegelapan, masuk kepada terang. Dan terang itu adalah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita bukan hanya sekedar hari ini aku sudah menjadi anak Allah. Oh, lupakan itu dulu. Karena itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus ingat satu, bahwa kita harus pindah dari tempat gelap menjadi tempat terang. Dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Ini upaya yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita di dalam kegelapan. Hidup kita dalam kegelapan. Hatinya gelap, pikirannya gelap, maka masa depannya gelap. Sebab itu terang itu harus ada dalam hati kita. Pikiran terang, masa depannya terang. Pindahlah dari tempat gelap menjadi tempat yang terang. Dari masalah menyulitkan, persoalan menghimpit, hampir putus asa, punya pengharapan karena firman Allah, punya semangat karena kita tahu bahwa masalah itu akan kita lewati. Bahwa Tuhan itu, nama Tuhan di atas semua masalah. Nama Tuhan di atas semua persoalan, semua penyakit.
jadikan nama Tuhan di bawah masalah. Jangan jadikan nama Tuhan di bawah penyakitmu. Sehingga kita menggerutu terus, sakit terus, masalah terus. Saudara, penyakit masalah itu cuma nempel saja. Saudara kebaskan, saudara cuci, beres, selesai. Karena itu nempel, tapi Tuhan itu menyertai kita, bukan nempel. Sebab itu saudara harus perhatikan Tuhan itu. Dan Tuhan memberikan api kepada kita. Api itu, supaya api itu tetap menyala. Mari kita lihat dulu. Yaitu Yohanes pasal 6 ayat 41 dan 42. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ini anak Yesus? Ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga. Langsung lompat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Poin pertama adalah ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam rencananya. Kalau kita lihat Tuhan itu dari mana, saudara? Tuhan dari mana? Dia turun ke dunia dari mana dia? Coba berpikir dari mana? Dari surga. Makanya dia katakan, akulah roti yang turun dari surga. Dia berasal dari surga. Sebab itu waktu Yesus naik ke surga, jangan terkejut. Banyak orang yang ditanyain, saudara. Yesus naik ke surga karena apa? Oh, ada jawaban banyak. Ada jawaban, cuman ada satu yang saudara mesti ingat. Karena dia dari surga. Maka dia kembali ke surga, itu tempatnya dia. Yang lain-lain boleh saudara jawab. Tapi yang satu ini jangan dilupakan. Dia dari surga turun ke bumi. Karena dari surga dia kembali ke surga. Terus saya mau tanya saudara. Saudara kita ini sebelum dunia ini ada di mana kita? Sebelum dunia ini ada, kita ada di mana? Kita berasal dari mana? Gak bisa jawab semuanya. Mikir sebentar, 10 detik aja dulu. Kurang-kurang di mana ya? Ada dalam rencana Allah. Amin. Sebelum dunia ini ada, engkau dan saya ada dalam rencana Allah. Allah sudah merencanakan engkau lahir di mana, engkau menikah di mana, engkau bergereja di mana, engkau percaya Tuhan. Saat ini kok banyak juga Tuhan tahu semuanya. Sebelum dunia dijadikan, engkau dan saya sudah ada dalam rencana Allah. Berarti kita berasal dari rencana Allah. Sebab itu hari ini mari kita kembali kepada rencana Allah. Bukan rencana kita. Amin. Karena Yesus dari surga, dia kembali ke surga. Makanya kita memperingati saudara, kenaikan Yesus, kita lupa. Bahwa Yesus memang naik tetapi dia kembali ke surga. Kita harus sadar juga. Bahwa kita ini berasal dari rencana Tuhan. Kita harus kembali kepada rencana Tuhan. Jangan pakai rencana kita lagi. Saudara, kita harus masuk dalam rencana Allah yang besar. Tinggalkan rencanamu, masuk dalam rencananya. Karena kita berasal dari rencana Allah, itu tidak bisa dipungkirin. Kalau engkau berjalan menurut rencanamu sendiri, kalau engkau berjalan menurut pikiranmu sendiri, engkau akan bertentangan dengan Tuhan. Karena Allah sudah menciptakan kita. Sebelum dunia diadakan, ada di dalam pikirannya, ada di dalam rencananya. Dia sudah merencanakan sesuatu yang indah kepada kita. Tapi kerap kali kita berjalan menurut rencana kita. Sehingga kita bertentangan dengan Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Seperti tingginya langit dan bumi. Sebab itu kita ke gereja. Saudara, bukan cuma bangga sebagai anak Allah. Terus kita mengejar karunia-karunia. Kita mengejar jabatan-jabatan sampai berkelahi. Terus kita cuma bicara kesembuhan-kesembuhan. Terus kita bicara apalagi berkat-berkat. Ini kurang lebih yang diomongkan di gereja terus. Gereja lupa supaya kita masuk rencana Allah. Jangan bingung dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anak Allah itu pemberian. Karunia itu pemberian. Jabatan itu pemberian. Kesembuhan pemberian, berkat itu pemberian. Tetapi saudara, kita harus ingat pertama saudara. Kita harus melakukan tugas kita. Yaitu pindah dari tempat gelap menjadi anak-anak terang. Melahirkan buah-buah karakter itu. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita.
Sehingga hari-hari seperti ini, mengapa kita gagal? Mengapa kita punya masalah besar dan tidak terselesaikan? Karena kita pindah di tempat lain, kita doa di tempat lain, kita didoakan pendeta ini macam-macam saudara. Kita lupa, kita harus kembali kepada rencana Allah yang indah kepada kita. Jangan mencari pendeta, jangan pindah-pindah cari pendeta tumpang tangan, bukan salah itu. Kembali kepada rencana Allah. Barang siapa kembali kepada Tuhan, barang siapa mencari Tuhan, dia akan menemukan kebenaran itu sendiri. Kita harus menjadi dewasa dan rohani. Saudara, jangan kanak-kanak terus, kita bangga dengan karunia. Banyak orang-orang bicara kita anak-anak Allah, cukup. Buat apa saudara Yesus turun ke dunia? Hanya cuma menjadikan kita anak Allah, tapi kita anak-anak cemar. Bukan anak-anak terang, tapi anak-anak gelap. Itukah gereja yang dilakukan sekarang? Gereja banyak orang percaya anak Allah, tapi hidupnya di luar. Hidupnya gelap semuanya. Gitu. Kenapa negeri ini rusak, saudara? Coba saudara pikir. Kenapa negara ini rusak? Mau dari pejabatnya, mau dari aparatnya, mau dari semuanya. Terus saudara mau perbaiki dari mana? Sulit. Kenapa? Yang diperbaiki itu adalah tokoh agamanya. Pendetanya harus diperbaiki. Karena itulah pintu gerbangnya. Kalau gereja, kalau pendeta, tokoh agama sudah bicara uang semua, jangan salahkan yang di bawah. Bicara uang, bicara suap. Saudara mau muter-muter, salahkan si A, salahkan pejabat B. Saudara tidak pernah sadar, gereja itu bertanggung jawab. Kata pejabat, kata orang dunia, orang pendetaku, gerejaku juga seperti itu, masa aku enggak? Gereja harus berubah. Tokoh agama harus berubah. Bukan menjadi hamba uang. Dia harus menjadi anak-anak terang. Ketika menjadi anak terang, dunia ini akan berubah. Karena otoritas sudah pada tokoh agama. Dan dia yang memperbaiki pola pikir kita semuanya. Apakah semua pejabat itu tidak beragama? Beragama. Tetapi kenapa seperti itu? Karena pemimpinnya memberi contoh yang buruk. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus, tidak bisa tidak. Makanya gereja harus belajar, saudara, untuk kembali kepada ajaran Yesus. Siapa yang tidak kembali ke ajaran Yesus akan bahaya. Bisa tambah satu ayat baru, yaitu 2 Yohanes pasal 1, ayat 8 sampai dengan 10. Coba kita lihat aja dulu ayatnya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Jadi saudara tahu, rasul-rasul itu telah bertugas, nabi-nabi bertugas, Yesus sudah menyampaikan semuanya. Para pendeta, para rasul bertugas supaya jangan kehilangan apa yang telah kita kerjakan. Yaitu para penggembala, para pelayan Tuhan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Orang kalau melayani, orang kalau di gereja, itu gak usah ngejar upah, pasti dapat upah. Kalau saudara kerja, ya pasti dapat upah. Jangan waktu kerja nanti hari pertama, bos, upahnya masih ingat ya? Ingat. Minggu depan datang lagi, bos, upahnya ya? Iya. Nanti 2 minggu lagi, bos, upahnya. Kata bos bilang, ini gak mikir kerja, mikir upah, keluar saja. Dia harus mikir kerja, karena pasti upahnya ada. Di gereja jangan mikir upah, karena pasti ada upahnya itu. Amin. Berbagailah orang yang murah hati, karena dia mendapatkan kemurahan. Upahnya selalu ada. Amin. Gak mungkin gak ada, tapi fokusnya jangan kepada upah. Gitu loh. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, jangan sampai salah. Nah kalau gereja sudah tidak bisa berubah, saudara lihat sekarang. Gereja-gereja yang penuh rame, ini bicaranya cuma 5 aja ini. Gitu loh. Anak Allah karunia, saudara lihat, apalagi saudara. Jabatan, kesembuhan, mujizat, berkat, ini muter terus. Berantem di sini terus. Tapi tidak pernah mengubah hidup kita. Makanya 10 tahun di gereja, tidak ada perubahan. Saya mau kasih tahu pandangan saudara. Apa yang saya minum? Masuk. Mempengaruhi saya enggak? Mempengaruhi. Saya coba batuk.
Saya minum lagi. Pengaruh enggak? Pengaruh. Saya sakit, saya minum obat. Pengaruh enggak? Ada pengaruh. Saya ke dokter, disuntik. Neurobion, badan langsung panas, langsung bagus. Betul kan? Saya minum obat pengencer darah, minum langsung encer darahnya. Terus ada orang datang kepada saya begini. Ini dari luar masuk ke dalam. Pak Fengki, kamu diomongin, kamu orangnya begini, sombong, kamu kaya, sombong, cari uang, macam-macam gitu. Ini kan orang fitnah. Terus siapa yang ngomong? Si A, sakit hati kita. Padahal itu teman baik. Baru-baru ada masuk sedikit, kita mulai jaga jarak. Kita mulai jaga jarak. Berarti yang masuk itu mempengaruhi kita. Betul kan? Semua yang masuk mempengaruhi kita. Gitu loh. Termasuk pujian, mempengaruhi kita. Saya mau tanya, setuju enggak itu? Firman Tuhan sudah kita dengar berapa puluh tahun? 10 tahun. Mempengaruhi kita enggak? Kenapa? Yang egois tetap egois. Jabatannya naik tetap egois. Karunia yang ada tetap iri hati. Saudara, firman sudah masuk, gak mempengaruhi dia, gak merubah 10 tahun. Ya egois, balik lagi seperti itu. Kapan berubahnya gereja itu? Firman kalau masuk itu mempengaruhi. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi, kaget sudah. Supaya saudara bangun. Firmanku tinggal tetap. Semuanya akan hilang. Tapi firman tinggal tetap. Hanya firman. Saudara saya nggak tahu di mana. Kalau firman ada di dalam hatimu, firman itu mengubah engkau. Firman tinggal tetap, berarti saya tetap ada di situ juga. Amin. Tapi kalau firman tidak ada pada saya, semua langit dan bumi akan berlalu, semuanya berlalu. Kita akan berlalu juga. Tapi firman tinggal tetap. Firman itu kita ambil. Yang tetap masuk dalam hati saya. Menjadi tempat perbendaharaan. Dan mengubah hidup saya. Bayangkan dulu. Saya seorang seperti ini. Ketika jadi pendeta. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ngomongnya bagus. 7 tahun. Setelah diberkati pakai karunia semua. Sifat lamanya masih ada. Berarti itu tersembunyi. Belum hilang, jadi belum dipengaruhi dia. Dia hanya menjual firman. Maka Tuhan katakan belilah firman, jangan menjualnya. Banyak sekarang pendeta itu menjual firman, bukan membeli firman. Itu yang berbahaya. Saudara membeli firman, bukan membeli dengan uang. Saudara, engkau bayar harga atas firman, datang di gereja, 1 jam dengar firman, simpan. Harga itu mahal sekali. Apa yang kau berikan itu gak cukup semuanya untuk firman. Tapi Tuhan tidak menuntut seperti itu. Kalau Tuhan berkata sembuh, mau puluhan miliar tidak akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau Tuhan berkata sembuh, ya sembuh. Jadi di gereja itu saudara harus memberikan hati hidup saudara kepada Tuhan. Bayangkan saya ketemu banyak orang. Ini pelayan Tuhan. Gitu. Kumpul terus ya. Tiba-tiba berkelahi. Pusing saya. Yang satu gak ke gereja. Gimana caranya? Wah sudah jadi musuhan. Aku gak mau ketemu dia. Soalnya aku kalau ketemu dia. Saya ngomong gak digubris, diplengosin. Ya sudah sabar. Kamu pelayan Tuhan. Waduh berbulan-bulan capek saudara. Akhirnya saya telepon musuhnya. Ya anggota gereja juga karena gak ke gereja. Halo? Saya speaker. Di mana bos? Oh aku lagi di sini kerjaan besar. Oh ya, baik. Kapan bisa sama-sama kumpul lagi? Ayo pak, kalau boleh kita jalan-jalan ke Johor. Oh jangan, seperti itu. Yang penting ketemu dulu. Ini ngomong benar saudara. Oh kalau gitu gini pak, sekalian kalau kita ada waktu, ayo ke Thailand, mama gitu saudara ya. Oh ya kalau ada waktu aja, gitu loh. Jangan lupa ajak si A si B. Dan dia ngomong apa? Musuhnya yang dia omong. Jangan lupa ajak dia di speaker. Orang. Jangan lupa ajak dia. Kaget. Dia ingat saya. Padahal musuhan. Saya, oh aman saya titip. Gimana? Apakah dia benci? Iya aku salah pak.
yang masuk mengubah kamu. Kalau kamu lihat ada sesuatu yang gak bagus, kamu pelayan Tuhan, kamu harus berubah. Amin. Ini sampai orang ini yang kita anggap bukan pelayan Tuhan. Musuhan, masih ingat. Tolong kalau ke Thailand ajak dia Pak, kita bayarin. Luar biasa enggak saudara? Padahal musuhan masih punya kebaikan. Tapi pendeta pelayan Tuhan. Kembali sifat lamanya. Jemaat bisa berubah, pendeta belum tentu berubah. Ngeri saudara zaman sekarang ini. Gitu loh. Oleh karena itu kata Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi di kebaikan, itu kan ajaran Tuhan. Pak, kalau nggak ajaran Tuhan, mau ajaran siapa lagi? Gitu loh. Gereja harus kembali ke ajaran Yesus. Gitu loh. Mau ajaran manusia bagaimana? Makanya ini sekarang gereja sama gereja bertempar, berkelahi, pendeta sama pendeta, jemaat sama pendeta. Karena kita tidak melakukan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan itu cuma nyantol di telinga kita. Setelah itu ada di mata kita. Sehingga kita cuma mendengar gosip. Iya, terus kita cuma melihat kesalahan orang lain. Ada di mulut kita, cuma menghakimi orang lain. Karena firman itu cuma ada di sini-sini saja. Salah tempat, ambil yang suka dengar gosip. Ambil yang suka melihat kesalahan orang lain. Yang suka ngomong jelek, ambil, masukkan dalam hatimu. Supaya jangan menghakimi orang lain lagi. Amin. Ini akhir zaman. Saudara, bukan soal khotbah keras, ini khotbah benar. Gitu loh. Saya lupa, saya mesti khotbahnya pelan. Karena 5 kali khotbah baru batuk, sembuh. Lihat saudara semangat, jadi semangat. Ini baru kedua kali khotbah. Ketika bisa hilang suara nanti, pelan-pelan dulu lah. Loh kalau pelan-pelan nanti yang ngantuk gimana? Itu berarti apinya tidak nyala. Kalau apinya nyala, biar saya pelan tetap semangat. Karena ada api, itu saudara. Amin. Nah firman Tuhan harus ada dalam hati kita. Hal yang kedua, jadilah Elia zaman sekarang. Jadilah Elia zaman sekarang. Bagus ini. 1 Raja-Raja 19. Ayat 9 dan 10. Saya mesti pelan-pelan, mesti ingat Fengki, masih ada 3 kali khotbah. Kalau saya khotbah memang kerap kali semangat sendiri. Udah. Rasanya gemes gitu saudara. Bukan kepada saudara. Maksudnya kenapa kita 10 tahun, 15 tahun dengar firman. Bagus sekali. Masih balik lagi. Anjing kembali ke muntahan. Babi kembali ke kumbangan. Itu Tuhan ngomong benar. Masa gak ada perubahan dari firman itu. Gitu loh. Ya, bikin sedih saja. Terus. Yaitu Elia. Ketika dia disuruh Tuhan. Untuk menantang nabi-nabi Baal. Daripada Ratu Isabel, suaminya Raja Ahab. Suaminya dia seorang Raja Ahab. Itu Raja Israel, karena negara Israel terbagi 2. Ya. Waktu dia mulai nantang itu saudara. Ayo kalau Allahmu benar, kita pasang persembahan di atas mezbah. Kamu nabi-nabi Baal, jumlahnya 400 orang. Ya sekitar itu. Kamu berdoa supaya api itu turun dari langit. Wah dia sepanjang hari badannya darah-darah 400 nari-nari. Api gak turun. Elia kemudian bilang begini, siram itu sebanyak mungkin sampai penuh kubangannya itu. Selesai dia berdoa, Tuhan kirimkan api menyambar. Habis semuanya. Baru orang tahu, ternyata nabi Baal ini ngomong nabi tapi Allahnya gak ada. Allahnya ilusi. Akhirnya dibunuhlah nabi itu. 400 orang lebih. Namanya Isabel ngamuk. Dibunuh nabi-nabiku. Aku berkata, kalau tidak hari ini juga nyawa Elia. Saudara, kalau tidak aku cabut, maksudnya tidak mati. Jadi ancaman begitu, takut Elia. Maka kemudian Elia mulai takut, dia lari. Nah ini ceritanya. Kita lihat ayatnya. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua. Dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? 10. Jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan bertanya, pertama sebelum bertanya, terjadi angin besar. Memecahkan gunung, batu. Dia tahu hebat juga. Tapi dia tidak bingung, karena tidak ada Tuhan. Ada gempa besar, tidak ada Tuhan. Api mulai datang, dia tahu waktunya Tuhan mau datang. Api. Setelah api, angin sepoi-sepoi. Elia langsung keluar. Orang cuma melihat angin besar, mujizat besar. Orang cuma melihat tanda-tanda. Orang tidak pernah melihat apimu menyala dalam hidupmu. Kalau apimu menyala dalam hidupmu, di situ engkau akan dengar firman Allah. Tapi orang cuma melihat mujizat, oh ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, itu karunia yang diberikan saja. Nah ini terus mulai keluar. Dan dia tanya, apa kerjamu Elia di sini? Maka jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Pertanyaan kedua. Ya kita lihat terus. Yaitu ayat 13 dan 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya. Tadi setelah api dan semuanya itu. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Terus jawabnya. Saudara ikut sama saya. Jawabnya, 1, 2, 3. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Sampai di sini dulu. Kita sama-sama ngomong itu ya. 1, 2. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Kenapa Elia dipilih di akhir zaman 2 orang? Elia dan Musa. Dan Yohanes Pembaptis pun sampai Tuhan berkata, kalau engkau percaya dialah Elia akan datang. Kenapa Elia? Lebihnya Elia itu apa? Dia nabi, banyak nabi, lebihnya apa? Dia bekerja segiat-giatnya bagi Allah. Tuhan semesta alam. Kerja segiat-giatnya. Makanya tadi kalau kita bicara karakter Kristus, belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan, ini bukan permainan dari gereja. Kalau engkau ambil satu aja giat melayani Tuhan, roh Elia ada pada kamu. Kita bukan Elia akan datang, tapi kita adalah Elia zaman sekarang. Elia akan datang itu lain. Tetapi kita adalah Elia zaman sekarang. Yang punya sifat bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Bukan malas-malesan. Ini yang perlu saudara lihat di dalam dunia ini. Orang untuk Tuhan sekarang banyak yang sudah tidak giat. Asal tugas, asal rutinitas. Saudara semua seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dorongan roh dari sini. Orang di gereja karena tugas, jabatan, karena macam-macam rutinitas. Nggak ada tugas, tidak datang di gereja. Ada tugas 2 kali, datang 2 kali. Tugas 1 kali, datang 1 kali. Nggak tugas, hampir nggak datang. Kenapa demikian? Karena dia datang bukan mencari Tuhan. Dia datang karena tugas. Dia datang karena teman. Dia datang karena rutinitas. Dia datang karena dia orang Kristen. Dia datang bukan mencari Tuhan. Apalagi saudara mau menempatkan firman di dalam hatinya. Kalau engkau ada firman di dalam hatimu, firman ini selalu akan menguatkan engkau di tengah-tengah badai persoalan. Firman ini yang akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman ini menuntun hidupmu. Amin. Ketika engkau ada firman luar biasa, saya juga dapat banyak firman. Ketika saya duduk diam, Tuhan cuma berfirman aja. Percayalah sepenuhnya. Ya Tuhan, aku percaya.
Sudah nggak mikir apa-apa. Orang ngomong gereja ini gini, omong-omong begitu, macam-macam. Saya pokoknya percaya dengan Tuhan. Visi Tuhan itu pasti jadi, titik. Amin. Karena saya tidak pernah minta. Tuhan akan pakai banyak anak muda. Dan banyak pengusaha akan diberkati. Itu sudah. Kami tidak minta itu, saya melihatnya. Nanti ada orang mau begini. Mau gereja dibangun dari mimpi penglihatan. Saya mau tanya. Abraham itu dapat mimpi dari Tuhan. Bahwa bangsamu, umatmu akan diperbudak selama 400 tahun. Setelah itu mereka akan kubalikan dan yang menindas akan dihukum Tuhan. Betul. Yakub dapat mimpi. Saudara. Dapat mimpi. Musa. Siapa lagi saudara? Daniel dapat mimpi. Siapa lagi? Oh itu kan perjanjian lama Pak. Oke kita bicara perjanjian baru. Yusuf, suami dari Maria. Apa dikatakan? Yusuf, anak Daud, jangan engkau menceraikan Maria. Dari mimpi, dia tidak lakukan. Untuk kemauannya dia untuk menceraikan tidak dilakukan. Setelah itu, Yusuf bangunlah, bawa anakmu itu ke Mesir. Dapat mimpi. Orang Majus datang, pulang dikasih mimpi. Jangan kembali ke tempat di mana kamu berjalan datang. Terus apa saudara? Wah itu kan ajaran Yesus. Terus kalau nggak ajaran Yesus mau cari ajaran apa? Betul nggak saudara? Terus kita apa pakai otak kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri. Gereja mesti nimbun orang kaya, mesti ngomong uang banyak Pak supaya hura-hura, supaya rame. Kenapa gak ada visi lain? Amin. Gereja harus kembali kepada firman Allah. Gereja harus kembali kepada rencana Allah. Karena gereja itu sudah dalam rencana Allah sebelum gereja ada. Gereja harus dikembalikan kepada rencana Allah. Itu, kok semangat lagi saya? Lupa. Ketiga aja supaya gak semangat. Tunggu dulu, kita akan lihat dulu. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu, mesti kalem, tenang. Harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Harus dijaga, harus dipelihara. Amin. Supaya jangan padam. Mezbah itu di mana? Ini Pak, mezbah itu juga ada di hatimu. Kalau engkau memberikan hidupmu kepada Allah, hatimu itu mezbah. Amin. Kalau engkau cuma datang di gereja karena menarik pembicaranya, tempatnya bagus, acaranya meriah, kesembuhan mujizat. Mezbahnya cuma di gereja, bukan di hatimu. Mezbah itu harus ada di dalam hatimu, dalam hidupmu. Persembahkanlah hidupmu. Nah, itu sudah ada Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Kita harus mempersembahkan di mana? Bukan di gereja. Bukan di mezbah ini. Kepada Allah. Hatimu yang kau berikan kepada Tuhan. Makanya katakan, nah, saudara apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi di gereja harus kerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena apa? Karena roh yang menyala-nyala. Ketika dapat jabatan di gereja maju dia. Ketika nanti sudah tidak ada jabatan, emeritus, sudah nggak ke gereja lagi. Biasa, ngapain aktif-aktif? Jadi bingung kita ini. Ngomongnya jadi kamu itu aktif karena jabatan, tugas, atau karena ada roh yang menyala-nyala. Ini api itu harus dijaga, dipelihara. Untuk tahu api itu hidup atau enggak, gampang. Kasih enggak kasih tugas. Kasih enggak ada pelayanan. Dia enggak semangat terus. Berkat hilang, bisa semangat terus enggak? Gampang, kita sudah melewati banyak masalah. Mau penyakit, persoalan, keuangan, semua kita lewati. Tapi tetap kita harus tetap konsisten.
Tidak bisa tidak. Terus Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harus dijaga. Wah, ini setengah padam. Ayo satu lagi. Saya enggak ikut ngomong. 1, 2, 3. Kalau sudah padam susah untuk nyala kembali. Kalau terang itu ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau sudah jadi pendeta, apa pelayan Tuhan, ataupun sudah di gereja 20 tahun, bangga. Tetapi hidupnya masih gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dengar firman loh, 20 tahun. Lihat mujizat karunia Allah. Tapi masih hidupnya dalam kegelapan. Hanya karena dia hanya bergereja, bukan bertuhan. Sehingga mezbahnya cuma di gereja. Kalau bertuhan itu mezbahmu ada di hatimu juga. Itu yang membedakan. Nanti suatu hari sore ditanyai sama Tuhan. Paling gampang. Imamat berapa tadi? Udah lupa. Imamat 6 ayat. Saudara mau masuk. Lewat dulu. Pertanyaan pertama. Matius 6:33. Cari kerajaan surga. Pintar cepat. Kecepatan. Kalau gitu, Matius pasal 6 doa Bapa kami. Oh itu gampang. Bapa kami di surga dikuduskan. Oh datang kerja mencari. Wih pintar juga. Imamat 6 ayat 13. Api itu harus dijaga supaya jangan sampai padam. Wih bagus juga. Sekarang Matius 30 ayat 1. Apa ya lupaku. Gak masuk surga karena gak ada pasal itu. Firman itu harus disimpan dalam hatimu. Karena firman itu tinggal tetap akan masuk di surga situ. Bukan keinginan kita hari ini. Yang ketiga, yang terakhir. Janji Tuhan. Ini kita bicara kenaikan Yesus ya. Masih ada dong. Jadi kenaikan Yesus di Fire Pentakosta. Nanti kita akan nyanyi tentang Roh Kudus. Tapi saudara kita bicara ini campur. Kenaikan Yesus di Fire maupun Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke surga. Dadah. Bukan. Waktu Yesus naik ke surga. Rayakan kenaikanku ya. Gereja ayo. Gereja cuma tahunya Natal. Gereja ya. Jumat Agung. Paskah. Apa lagi? Pentakosta. Ulang tahunnya. Terus jabatan, karunia, apalagi saudara, mujizat, kesembuhan, dan berkat ini tak putar-putar terus. Loh ini benar. Waktu Yesus naik ke surga, dirayakanlah. Bangga sebenarnya. Perhatikan, waktu Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus. Acara mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Wah kita merayakan kenaikan Yesus. Merayakan boleh. Merayakan untuk mengingat tugasnya dan pesannya. Gereja semua merayakan kenaikan Yesus besar-besaran. Panggil artis yang besar, pendeta besar. Waduh, tidak pernah bicara tentang tugasnya dan pesannya. Saudara jangan ikut-ikutin. Pesannya kita lihat dulu. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan acara mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, janji Tuhan sekarang. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bukan nempel. Dia menyertai kita terus, bukan nempel. Berkat itu nempel, semua itu nempel. Masalah itu nempel. Saudara jangan membesarkan masalah.
yang nempel sebentar hilang. Sebentar datang yang lain, sebentar hilang. Penyakit sebentar datang, sebentar hilang. Saudara cuma melihat ini aja. Keuntungan datang, hilang. Toko rame, usaha maju, sedang hilang. Saudara nggak pernah melihat yang menyertai senantiasa. Gereja cuma ditunjukkan yang nempel terus. Dan gereja cuma bicara yang nempel terus. Gereja tidak pernah bicara tentang apa yang tetap. Mengerikan zaman sekarang. Jadi apa yang harus kita ingat ini? Kenaikan Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan menggerejakan orang. Tapi membuat mereka menjadi murid Kristus. Ajaran mereka seperti yang diajarkan Tuhan. Itu kan ajaran Tuhan, Pak. Roh Kudus akan datang kepadamu. Akan mengingatkan akan ajaran Yesus. Bagus gak? Kembali ke ajaran Yesus. Dan janjinya, aku menyertaimu. Gereja dan kita kerap kali lupa akan perintah ini. Perhatikan, gereja yang saudara banggakan di mana? Oh ini bagus ini, ada. Pernah misi enggak? Perhatikan itu. Gereja yang tidak saudara banggakan mungkin tempat ini. Kalau saudara ketemu orang, kalau gereja Mama ABC gitu ya. Gereja mana? ABC. Kamu di gereja mana? Gereja BES. Tampar malaikat cebuyan bubar saudara. Bedanya apa gitu loh. Iya karena kami misi Pak. Loh itu perintah Tuhan. Amin. Kenapa kamu tidak bangga? Kami gereja BES. BES apa lebihnya? Enggak ada lebih. Kami mentaati perintah Tuhan. Perintah apa? Pergi menjadikan semua bangsa murid kami. Murid Yesus. Kita pergi memberitakan Injil. Kita mengikut ajaran Yesus. Titik. Apa itu sesuai dengan ajaran Yesus? Kita harus ingat tugas Tuhan. Kita harus ingat janjinya. Dua ini. Jangan cuma bingung, saudara. Tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan, tugas Tuhan, gak usah ngomong. Tugas kita itu yang perlu kita bicarakan. Katakan amin dulu saudara. Itu yang perlu kita lakukan. Loh Pak, nanti kalau nggak Tuhan, itu tugasnya Tuhan memberkati, mau memulihkan. Gak usah ngurus itu. Gereja sekarang banyak, nanti diberkati, nanti. Tugasmu itu apa? Amin. Gereja BES ini sejak belum ada gereja. Sejak tahun 1996 sampai hari ini. Misi tidak pernah berhenti. Orang berkata kalau misi gereja gak maju, urusan kedua. Maju tidak maju, yang penting kami maju kepada Tuhan. Bukan maju, saudara, maju kepada Tuhan, bukan maju kepada dunia. Itu yang paling penting hari ini. Makanya kalau ada roh Tuhan dalam hidupmu, kau mendukung misi pelayanan ini. Kami sekarang adakan KKR terbesar. Yaitu internasional di Bali. Gereja BES mengadakan KKR terbesar internasional di Bali. Loh kenapa di Bali Pak? Karena sewanya murah semuanya. Di sini sekali sewa, habis ratusan juta. Karena tempat gak cukup. Di sana, dari Amerika, dari Korea, dari Taiwan, dari Vietnam, dari Indonesia. Kemudian dari Korea ikut kita misi ke Kupang, ke NTT. Kami misi sampai kemana-mana, Bapak Ibu. Saudara punya hati enggak untuk ikut? Kalau menurut saya, sebelum kita dipanggil Tuhan, minimal ikutlah misi sekali saja. Supaya suatu hari tanyai, sudah pergi menjadikan murid? Pergi. Kemana NTT berapa kali? 1. Kata malaikat masih lumayan daripada yang enggak ini Pak. Yang lain tanyai pergi? Belum. Ini masih lumayan daripada enggak. Dan yang lumayan-lumayan hari ini bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Mari angkat tanganmu. Katakan satu pujian dulu. Roh Kudus penghibur
dan Glory, penolong. haleluya, haleluya. Ku tak takut sebab Angkat tanganmu tinggi-tinggi. ada di dalamku. Kau Dia ubah menyertai engkau sepanjang zaman. dukaku menjadi sukacita. Setiap masalah yang nempel akan diubahkan semuanya. Roh Kudus, Karena dia ada dalam Kau hidupmu. hadir. Dia bukan nempel. Dia ada dalam hidupmu. Semua masalah, penyakit, persoalan, hutang piutang itu nempel. Akan diusirkan, diubah oleh Tuhan. Ku tak takut Glory, haleluya. Pujikan pujian. dari dalam. Gak usah takut, dia ada tinggal dalam hidupmu. Walaupun orang meninggalkan engkau, berkata tidak ada harapan. Dia ada dalam hidupmu. Angkat tanganmu, semua masalah akan berlalu. Penyakitmu akan berlalu. Dan dia tetap akan dalam hidupmu. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya Tuhan. Jamah setiap tangan yang terangkat. Setiap masalah-masalah dalam hidupnya. Setiap pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Kami percaya Engkau mengubahnya menjadi kebaikan. Engkau mengubahnya. Apa yang menempel kepada kami, Engkau ubah. Glory, syukur. Tuhan beri kekuatan kepada umat di tempat ini. Beri keteguhan hati dan imannya. Beri kemampuan. Supaya api itu tetap menyala kembali. Api itu menyala dan tetap dijaga untuk menyala. Terus menyala. Glory, haleluya, satu kali lagi. Syukur, haleluya. Tuhan hamba berdoa. Mereka ada api. Api itu sudah mulai menyala. Glory, haleluya. Api itu telah menyala kembali. Lebih besar lagi Tuhan. Biar api itu tidak padam Tuhan. Tapi terus menyala. Dalam tantangan. Dalam persoalan tetap menyala. Api itu tetap menyala. Walaupun ditindas masalah persoalan. Itu hanya nempel. Akan hilang dan berganti. Akan hilang dan menjadi baru lagi. Ganti hilang. Karena Engkau yang ada pada kami. Terus mengubahnya menjadi baik. Menjadi kebaikan. Menjadi berkat yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Biar api itu menyala. Semakin menyala. Sehingga kami bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Tuhan, kami ingin meninggalkan kegelapan dalam hidup kami. Kami akan masuk kepada rencana-Mu Tuhan. Karena kami dari rencana-Mu hari ini kami kembali kepada rencana-Mu. Kami tidak mau punya rencana yang lain. Kami mau ikuti visi Tuhan. Banyak anak muda akan dipakai Tuhan. Banyak pengusaha akan diberkati Tuhan. Kami tidak mengucap upah. Yang kami tahu adalah tugas kami. Tugas kami. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Menyucikan, menguduskan kami semuanya. Bapak Ibu, Kau yang angkat tangan. Gak usah maju ke depan. Karena mesbah itu ada dalam hatimu sendiri. Percayalah ketika Kau angkat tangan. Maka Allah akan turun tangan. Ketika Kau angkat tangan. Percaya dengan iman, terima janji Allah itu. Dan Kau akan mengalami hal yang luar biasa. Dia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Dan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Supaya semua gereja rukun dan tetap bersatu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit.
Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum saya turun saya tanya saudara. Kenapa Yesus naik ke surga? Dan sebelum dunia ini ada, kita ada di mana? Jadi kita harus kembali ke Tuhan Yesus memberkati. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed.